Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Sauri. Saya dari kelas MJ303. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Operasional 1, di mana presentasi ini adalah salah satu tugas UAS di semester 3 ini. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus pola produksi pada PT Mujat dan manajemen proyek pada pabrik elektronik. Yang pertama, menghitung pola produksi pada PT Mujak. PT Mujak mempunyai penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Terlihat dalam kolom, triwulan pertama permintaannya adalah 250, lalu triwulan kedua permintaannya adalah sebesar 400, triwulan kedua permintaannya adalah sebesar 1050, lalu triwulan keempat permintaannya adalah 450. Di sini perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pada pola produksi sebagai berikut. Yang pertama, pola produksi konstan pada tingkat permintaan 500 per unit per triwulan. Lalu yang kedua, pada pola bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang ketiga, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan pertama dan kedua berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi tambahan lainnya yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum permintaan adalah 1000 unit per triwulan. Lalu yang kedua, untuk biaya simpan adalah Rp100 per triwulan. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Lalu penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover. Sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Informasi tambahan lainnya adalah upah lembur sebesar Rp1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Nah, kita diminta untuk tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Oke. Pola produksi ini ada 3, yaitu pola produksi konstan, bergelombang, dan moderat. Baik, kita mulai hitung saja melalui pola produksi yang pertama, yaitu pola produksi konstan. Dengan ketentuannya adalah tingkat permintaan produksinya, tingkat produksinya adalah 500 unit. Pada triwulan pertama, tingkat produksinya 500 unit, sedangkan permintaannya hanya 250 unit. Maka dari itu masih ada stok produksi sebesar 250 unit dan ini mengandung biaya simpan karena stok ini harus kita simpan. Di mana biaya simpan adalah Rp100 per unit. Jadi 250 dikalikan 100 sama dengan 25.000. Ini untuk triwulan pertama. Lalu untuk triwulan kedua, masih sama pola produksinya sebesar 500 unit. Lalu permintaannya meningkat sebesar 400 unit. Dan ini masih menyisakan stok sebesar 100 unit pada triwulan kedua. Dan kita masih memiliki stok di triwulan pertama adalah sebesar 250 unit. Maka dari itu, kita harus jumlahkan semuanya. 100 unit ditambah 250 unit sama dengan 350 unit. Dan ini harus disimpan kembali pada triwulan kedua dengan biaya simpan sebesar Rp100 per unitnya. Maka 350 kita kalikan dengan Rp100 adalah 35.000 untuk biaya simpan pada triwulan kedua. Lalu triwulan ketiga, tingkat produksi masih sama sebesar 500 unit.
Permintaannya meningkat sebesar 1.050 unit. Nah, pada triwulan ketiga ini mengalami lonjakan permintaan melebihi tingkat produksi. Produksinya hanya 500, sedangkan permintaannya sampai 1.050 unit. Dalam artian, berarti kita masih kurang produksi sebesar 550. Namun kita masih punya stok di triwulan kedua, yaitu sebesar 350 unit. Kekurangan ini kita tambahkan dengan eh, stok yang ada 350. Jadi masih memiliki kekurangan sebesar 200 unit. Dan di mana kita tidak bisa memproduksi lagi karena sudah melampaui batas maksimal produksi. Jadi kita harus subkontrakkan, ya, harus subkontrakan di triwulan ketiga ini. Kita lewati dulu untuk subkontraknya, kita lanjut ke triwulan keempat. Tingkat tingkat produksi masih 500 unit. Permintaan turun menjadi 450, namun ini masih di bawah produksi. Produksi 500 dikurang 450, masih ada stok sebesar 500 unit. 500 unit ini kita simpan kembali dengan biaya simpan sebesar Rp100 per unit, yaitu menjadi Rp5.000 biaya simpan pada triwulan keempat. Setelah selesai semuanya, kita totalkan untuk biaya simpan terlebih dahulu. Pada triwulan pertama, kita memiliki biaya simpan sebesar Rp25.000. Pada triwulan kedua, kita memiliki biaya simpan sebesar Rp35.000. Pada triwulan ketiga, kita tidak memiliki biaya simpan. Dan pada triwulan keempat, kita memiliki biaya simpan sebesar Rp5.000. Jadi total semuanya untuk biaya simpan adalah Rp65.000. Setelah ini kita menghitung subkontrak. Telah terjadi kekurangan produksi dari triwulan ketiga sebesar 200 unit. Dan ini harus kita kalikan dengan biaya subkontrak, yaitu sebesar Rp2.000. Jadi untuk triwulan ketiga terjadi biaya subkontrak sebesar Rp400.000. Setelah itu kita rekapitulasikan biaya pola konstan ini. Dari mulai biaya simpan sebesar Rp65.000, lalu biaya tenaga kerja lembur pada pola produksi konstan ini kita tidak memiliki biaya kerja lembur, jadi kita nolkan saja. Lalu biaya subkontrak adalah sebesar Rp400.000 dan biaya perputaran tenaga kerja pun pada pola produksi konstan ini tidak ada, jadi nolkan saja. Untuk total keseluruhan biaya pola produksi konstan adalah sebesar Rp465.000. Untuk pola produksi konstan, kita sudah memiliki total biaya produksinya sebesar Rp465.000. Nah, lalu yang kedua, kita menghitung pola produksi bergelombangnya. Apakah pola produksi bergelombang ini akan lebih rendah biayanya dari tingkat pola produksi konstan atau lebih tinggi? Mari kita hitung. Karena biaya pola produksi bergelombang ini, dia eh, mengikuti pola penjualan. Jadi di sini tidak ada yang namanya biaya simpan. Untuk triwulan pertama dan kedua, ini mengalami peningkatan produksi di triwulan kedua sebesar 150.000, dari mana triwulan pertama permintaannya adalah 250 unit. Lalu triwulan kedua permintaannya meningkat menjadi 400. Nah, 400 ini dikurang 250, jadi masih kurang 150 unit.
Maka dari itu terjadi biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dikalikan nol. Kenapa di sini dikalikan nol? Karena kita balik lagi ke atas, dari informasi tambahan untuk biaya perputaran tenaga kerja akan dibebankan Rp4.000 jika mengalami kenaikan produksi sebesar 200 unit. Setiap mengalami kenaikan produksi sebesar 200 unit. Jadi kita ketahui dari triwulan 1 ke triwulan kedua ini mengalami peningkatan produksi sebesar hanya 150 unit. Ini di bawah 200 unit. Maka dari itu kita kalikan Rp0. Jadi hasilnya 0. Lanjut pada triwulan ketiga dan triwulan kedua. Mengalami peningkatan produksi di triwulan ketiga sebesar 600 unit. Kenapa? Karena triwulan ketiga tingkat permintaan produksinya adalah 1.000 unit. Ini maksimal produksi. Sedangkan pada triwulan kedua tingkat produksinya hanya 400 unit. Jadi di triwulan ketiga ini mengalami kenaikan sebesar 600 unit. Maka dari itu terjadi biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikali 4.000, yaitu sebesar Rp12.000 untuk biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan ketiga. Lalu pada triwulan ketiga dan keempat mengalami penurunan produksi sebesar 550 dari Rp1.000, 1.000 unit, ini kapasitas maksimal produksi, dikurangi 450 unit pada triwulan keempat, jadi mengalami penurunan sebesar 550 unit. Namun, sudah dijelaskan di atas, untuk penurunan produksi ini tidak menimbulkan biaya labor turnover, jadi tidak perlu kita hitung. Setelah selesai untuk menghitung biaya perputaran tenaga kerja, kita totalkan untuk biaya perputaran tenaga kerja. Pada triwulan pertama dan kedua, itu totalnya adalah 0. Lalu triwulan kedua dan ketiga adalah sebesar 12.000. Jadi total biaya perputaran tenaga kerja pada pola produksi bergelombang adalah Rp12.000. Yang selanjutnya kita menghitung biaya subkontrak. Biaya subkontrak ini terjadi kelebihan permintaan pada triwulan ketiga atau kekurangan produksi sebesar 50 unit sehingga menimbulkan biaya subkontrak sebesar 50 dikali 2.000 untuk subkontrak. Jadi total biaya subkontrak pada triwulan ketiga adalah sebesar Rp100.000. 50 unit ini dari mana? Jadi pada triwulan ketiga ini kita mengalami permintaan produksi sebesar 1.050 unit. Nah, sedangkan kapasitas kita itu hanya 1.000 unit. Jadi yang 50 unitnya kita harus subkontrakkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita hitung biaya tenaga kerja lembur. Masih pada triwulan ketiga, ini mengalami peningkatan sebesar 1.000 unit. Ini adalah maksimal produksinya. Sehingga menimbulkan biaya tenaga kerja lembur sebesar 1.000 dikurangi 700 unit. Ini adalah dari informasi tambahannya. Jika melebihi 700 unit, maka sisanya kita harus kalikan untuk menghitung tenaga kerja lembur. Jadi 1.000 unit dikurang 700 unit, totalnya adalah 300 unit. Ini untuk kita cari biaya tenaga kerja lemburnya. 300 unit ini dikalikan Rp1.000. Jadi total tenaga kerja lemburnya adalah Rp300.000. Setelah selesai semuanya kita hitung, lalu kita rekapitulasikan biaya pola produksi bergelombang. Dari mulai biaya simpan ini tidak ada, terus biaya perputaran tenaga kerja kita tadi sudah totalkan sebesar Rp12.000. Lalu untuk biaya subkontraknya adalah sebesar Rp100.000.
Dan biaya tenaga kerja lemburnya adalah Rp300.000. Jadi total biaya pola produksi bergelombang adalah sebesar Rp412.000. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pola produksi konstan, berarti pola produksi bergelombang ini lebih kecil dari pola produksi konstan, gitu. Lalu selanjutnya kita menghitung pola produksi moderat. Yang pertama kita hitung biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan pertama sampai triwulan keempat mengalami peningkatan produksi sebanyak 400 unit. Atau dari triwulan ketiga ke keempat, tingkat produksi adalah 850 dikurangi tingkat produksi triwulan satu ke 2 sebesar 450. Jadi kenaikan produksinya adalah 400 unit. Maka terjadi biaya perputaran tenaga kerja sebesar, karena ini melebihi dari 200 unit, maka kita bagi dengan 200 lalu dikalikan dengan Rp4.000. Jadi total biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan 1 sampai 4 ini adalah Rp8.000. Selanjutnya adalah biaya simpan. Pada triwulan pertama, tingkat produksi sebesar 450 unit, sedangkan permintaan hanya 250 unit. Jadi ini masih menyisakan stok sebesar 200 unit. 200 unit ini kita kalikan dengan biaya simpan sebesar Rp100. Jadi total biaya simpan pada triwulan pertama adalah sebesar Rp20.000. Selanjutnya triwulan kedua. Tingkat produksi pada triwulan kedua adalah 450 masih. Namun permintaan mengalami peningkatan dari triwulan pertama sebesar 400 unit. Tingkat permintaan lebih kecil dari tingkat produksi, yaitu uh, masih memiliki sisa 400 unit, 50 unit, sorry. Dan masih memiliki sisa produksi pada triwulan pertama sebesar 200 unit. Dan kita totalkan ini dari triwulan pertama dan triwulan kedua, stok yang ada adalah sebesar 250 unit. Lalu kita kalikan dengan biaya simpan sebesar 100, jadi totalnya pada triwulan kedua ini adalah Rp25.000 untuk biaya simpan. Lalu triwulan ketiga, tingkat produksinya sebesar 850 unit. Permintaannya mengalami peningkatan sebesar 1.050 unit. Dengan ini tingkat permintaan lebih besar dari tingkat produksi. Maka produksi masih mengalami kekurangan sebesar 200 unit. Sedangkan kita ingat bahwa kita masih memiliki stok sebesar 250 unit dalam triwulan kedua. Jadi 200 unit ini kita tambahkan dengan stok yang ada untuk menutupi kekurangan produksi sebesar 250 unit. Nah, kekurangan produksi ini tertutupi 200 unit, namun masih ada sisa stok sebesar 50 unit. Dan ini harus kita simpan kembali untuk menjadi stok di triwulan ketiga dengan biaya simpan sebesar Rp100. Jadi totalnya adalah Rp5.000. Lalu pada triwulan keempat, tingkat produksinya adalah 850 unit. Permintaannya turun menjadi 450 unit. Dari itu tingkat permintaan lebih kecil dari tingkat produksi. Jadi masih menyisakan 400 unit untuk triwulan keempat. Dan kita masih memiliki sisa stok di triwulan ketiga sebesar 50 unit. Maka dari itu kita jumlahkan semuanya menjadi 450 unit stok di triwulan keempat. Dan ini harus kita simpan kembali dengan biaya simpan sebesar Rp100 per unit. Jadi totalnya adalah Rp45.000. Maka kita totalkan semuanya untuk biaya simpan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Totalnya adalah Rp95.000. Lanjut untuk biaya tenaga kerja lembur.
pada pola produksi moderat ini, untuk biaya tenaga kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga, di mana triwulan ketiga ini mengalami tingkat produksi sebesar 850 unit. Ini melebihi batas produksi sebesar 700 unit. Maka dari itu, kita masih memiliki 150 unit yang harus dibayarkan tenaga kerja lemburnya. Dan 150 unit dikalikan dengan Rp1.000 biaya tenaga kerja lembur, jadi totalnya pada triwulan ketiga memiliki biaya kerja lembur sebesar Rp150.000. Selanjutnya pada triwulan ketiga keempat, tingkat produksinya masih sama Rp850 unit, 850 unit. Dan ini masih melebihi kapasitas produksi sebesar 700 unit, maka yang 150-nya masih kita tetap hitung tenaga kerja lemburnya. Dikali Rp1.000, jadi total tenaga kerja lembur pada triwulan keempat pun adalah Rp150.000. Jadi dapat kita totalkan untuk biaya tenaga kerja lembur dari triwulan ketiga sampai triwulan keempat adalah sebesar Rp300.000. Setelah selesai kita hitung semua, lalu kita rekapitulasikan biaya pola produksi moderatnya. Dari mulai biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000, lalu biaya simpannya sebesar Rp95.000, dan biaya subkontraknya. Nah, karena ini tidak ada biaya subkontrak, jadi subkontraknya kita nolkan saja. Dan untuk biaya tenaga kerja lembur sebesar Rp300.000. Dapat kita totalkan untuk pola produksi moderat adalah sebesar Rp403.000. Nah, kesimpulannya dari ketiga pola produksi ini, pola produksi konstan, bergelombang, moderat, setelah kita eh, rekap bahwa kita mengetahui pola produksi konstan itu memiliki biaya pola produksi sebesar Rp465.000. Lalu pada pola produksi bergelombang ini memiliki biaya Rp412.000, dan pola produksi moderat biayanya adalah sebesar Rp403.000. Maka ini dari data hasil dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa PT Muncak akan mengambil pola produksi moderat karena dari ketiga pola produksi tersebut, dari segi incremental cost-nya yang paling kecil adalah pola produksi moderat. Oke. Lalu kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu menghitung manajemen proyek. Di sini tersaji data dari perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatannya dari A sampai G, untuk waktunya A6, 7B, dan G sampai G4. Pendahuluannya dari mulai CA, D sama dengan B dan C, dan selanjutnya G sampai E ke M. Kita diminta untuk pertama menggambarkan jaringan proyek, lalu yang kedua hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Mari kita hitung bersama-sama. Untuk jaringan proyek pabrik elektronik, ini saya menghitung menggunakan POM QM for Windows 5. Hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat semua pola jaringan proyeknya adalah seperti ini. Nah, lalu yang kedua, hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Sebelum kita menghitung slack time-nya, jadi kita harus tahu dulu uh, dari perhitungannya ini adalah yang pertama ada yang namanya untuk menentukan jalur kritis ini digunakan proses two pass namanya, yang terdiri dari forward pass dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu tiap kegiatan. IS dan IF ditentukan selama forward pass.
Lalu LS dan LF ditentukan selama backward pass. Nah, bisa kita lihat dari jaringan proyeknya, untuk sisi kiri ini ada IS dan sisi kanannya ada IF. Nah, IS ini adalah mulai terdahulu, lalu setelah IF-nya ini selesai terdahulu. Dan untuk LS-nya di bawah sebelah kiri itu mulai terakhir, dan angka di tengahnya adalah namanya kegiatan yang ada di kolom ini. Lalu LF-nya adalah selesai terakhir. Jadi cara penghitungannya, untuk mulainya kita netral dulu nol. Nah, pada kegiatan A, IS-nya ini masih nol. Lalu untuk waktu kegiatannya, lama kegiatannya adalah 6. Dan karena ini menggunakan forward pass, jadi yang IS ini kita tambahkan dengan eh, lama kegiatan, dan ini menghasilkan nilai untuk IF-nya selesai terdahulunya. Lalu selanjutnya ke kolom yang C, kegiatan yang B pun sama, begitu juga. Untuk lama kegiatannya sebesar, lama kegiatannya adalah 7. Nah, 7 ini kita kalikan dengan IS-nya masih 0, sama dengan untuk IF-nya adalah 7 juga. Lalu untuk kegiatan C-nya, lama kegiatannya 5. Sedangkan untuk IS-nya kita pindahkan dari IF yang kegiatan pertama, yaitu kegiatan A, sebesar 6. Jadi 6 ditambah 5 adalah 11. Selanjutnya untuk kegiatan D juga sama. Lama kegiatan D adalah 6. Untuk IS-nya ini adalah 11. 11 ini dari IF untuk kegiatan C. Dan IS ini kita tambahkan dengan lama kegiatan 6, dan IF-nya di kegiatan D kita mengetahui sebesar 17. Dan begitu selanjutnya sampai ke kegiatan G, yang dimana kegiatan G ini memiliki nilai kegiatan atau lama kegiatan sebesar 4, dan IS-nya memiliki 25. Lalu kita tambahkan menjadi IF-nya 29. Nah, untuk menghitung LS dan LF-nya, kita menggunakan backward pass. Jadi, dari LF ini, kita ketahui bahwa LF ini dapat dari IF. Nah, IF ini kan 29. Kita turunkan menjadi 29 untuk LF. Lalu kita kurangkan dengan lamanya kegiatan sebesar 4, dan dapatlah nilai LS-nya adalah 25. Ini berlanjut sampai ke kegiatan A pun sama. Dapat kita ketahui untuk kegiatan A ini adalah 6 untuk IF, dan kita turunkan 6 ini menjadi LF. LF ini kita kurangkan dengan lamanya kegiatan dan menghasilkan yang namanya uh, LS ya. Maka dari itu, lalu kita hitung slack time-nya. Ini saya menghitung slack time-nya menggunakan POM QM for Windows 5 ya. Dan kita ketahui untuk jalur kritisnya yaitu A, C, D, F, dan G. Bagaimana cara kita menghitungnya agar kita mengetahui jalur kritis itu adalah di A, C, D, dan F, dan G? Mudah saja, untuk menghitung slack time itu adalah nilai IS kita kurangkan dengan nilai LS. Contoh seperti dari data di atas, untuk kegiatan K, lama kegiatannya adalah 6. Sedangkan kita tahu dari jalur kritisnya, dari jalur proyeknya, yang ini, LS-nya adalah 0, dan untuk IS-nya pun sama 0. Nah, jadi rumusnya itu kan LS
IS dikurangi LS. Nah, IS ini kita kurangkan dengan LS. Jadi nilainya 0. Lalu berikutnya juga untuk kegiatan C sama. Kita ketahui lama kegiatannya adalah 5, untuk IS-nya adalah 11. Dan untuk LS-nya untuk IS-nya ada 6, untuk LS-nya adalah 6. 6 dikurang 6 adalah 0. Yang disebut jalur kritis itu adalah slack time-nya harus 0. Sama juga dengan kegiatan D, IS dikurangi LS dikurangi IS itu 11 dikurangi 11 adalah 0, dan sama juga dengan F dan G sama 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi perhitungan ini adalah sesuai ya dengan yang di jaringan proyeknya dan yang di datanya ini sesuai. Jadi kita ketahui jalur kritisnya adalah A, C, D, F, dan G. Seperti ini juga. Kesimpulannya adalah kegiatan dengan slack time 0 disebut dengan kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur kritis. Jalur kritis atau critical path adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek yang mulai pada kegiatan pertama proyek, berhenti pada kegiatan terakhir proyek. Dan terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack time. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.